Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemrosesan transaksi data. Perkenalkan, nama saya Erdi, NIM 1967 Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Rudi Salam, SPD, MPD. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian sistem pemrosesan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Alasan adanya sistem pemrosesan transaksi yaitu ada dua. Yang pertama, pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua, manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Materi selanjutnya B. Komponen pemrosesan transaksi. Seperti layaknya suatu sistem, komponen pemrosesan terdiri dari yang pertama, input. Input adalah suatu proses transaksi, adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Sebelum suatu transaksi diproses, terlebih dahulu kita harus melakukan pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data transaksi ini tidak dapat dipisahkan dari desain suatu formulir, sebab suatu formulir merupakan gambar atau rekaman dari suatu transaksi. Yang kedua, proses. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Yang ketiga, penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Yang keempat, keluaran. Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, faktur, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan dari komponen keluaran adalah keuntungannya adalah bahwa biasanya proses transaksi sangat cepat, biasanya tidak memakan beberapa detik. Namun, jika ada banyak file dalam antrian, waktu yang dibutuhkan untuk memproses data mungkin mengambil panjang, kekurangannya membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya C. Aplikasi sistem informasi. Yang pertama, pengertian aplikasi. Aplikasi program siap pakai. Program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain. Contoh-contoh aplikasi ialah program pemopres, kata, dan web browser. Aplikasi akan menggunakan sistem operasi atau OS, komputer, dan aplikasi yang lainnya yang mendukung. Istilah ini mulai perlahan masuk ke dalam istilah teknologi informasi sejak tahun 1993 yang biasanya juga disingkat dengan APP. Selanjutnya, kedua, paket aplikasi. Salah satu paket aplikasi yang populer adalah Commercial off the shelf atau biasa disingkat dengan COTS. COTS adalah produk yang berupa suatu paket aplikasi, subsistem atau modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standar proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat mempergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin. Selanjutnya, yang ketiga, Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang ketiga yaitu jenis-jenis aplikasi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa paket umum yang penting. Yang pertama itu paket WP. Jenis komputer khususnya mikrokomputer atau komputer personal telah melakukan revolusi perubahan pada word processing yang terdiri dari pembuatan dokumen seperti surat, laporan, newsletter, memo, dan buku. Yang kedua atau B, spreadsheet elektronik. Spreadsheet elektronik adalah sejenis paket aplikasi yang pertama disalin, didesain, dan dilaksanakan pada mikrokomputer yang kemudian diadaptasi sehingga menjadi terkenal dan berguna pada mikrokomputer dan mainframe. C. Paket file manager dan database.
Berbeda dengan program spreadsheet, paket file manager dan database mulanya digunakan pada mainframe sebelum kemudian dikembangkan pada mikrokomputer. D. Paket grafik. Program komputer dapat juga menerjemahkan data ke dalam bentuk grafik atau gambar. Grafik komputer berguna untuk memperagakan informasi keuangan dan membuat perbandingan antara perusahaan atau kinerja dalam tahun yang berbeda. Grafik akan menambah kejelasan dan penekanan serta sangat berguna baik laporan secara tertulis maupun presentasi lisan. E. Paket matematik dan statistik. Komputer sebagaimana namanya komputer biasanya digunakan untuk menghitung, terutama mainframe untuk memecahkan masalah matematik statistik sebagai bagian dari komputer. F. Paket bisnis dan keuangan. Perusahaan menggunakan komputer untuk mengerjakan berbagai tugas dengan cepat, efisien, dan akurat. Aplikasi komputer yang sangat terkenal adalah pengajian, penyimpanan catatan, pengawasan persediaan, penjadwalan, pengolahan surat elektronik, dan pemasaran peraliasi. Itulah tadi materi tentang sistem pemrosesan transaksi data yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.